Saya hanya mau bilang jangan terlalu terburu-buru untuk meng-underestimate diri sendiri atau meremehkan diri sendiri. Karena kalau teman-teman meremehkan diri sendiri, siapa yang akan mendukung atau membanggakan teman-teman? Jadi semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Bangun kepercayaan diri, bangun mindset yang bagus tentang dirinya sendiri bahwa teman-teman dilahirkan itu bukan untuk kesia-siaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gemilang semuanya. Kali ini kita kembali lagi di Gemilang Podcast. Kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu dari salah satu manajemen Rumah Gemilang Indonesia, yang dimana beliau juga sebagai pendamping santri di Rumah Gemilang Indonesia ini. Kalau dengar kata santri ya, sebenarnya santri itu kalau nggak ngaji, ibadah, praktik, dan lain-lain sebagainya, itu eh, ngapain aja sih gitu. Dan teman-teman semuanya mau denger gak nih, penasaran gak nih, selama 24 jam santri di Rumah Gemilang Indonesia itu ngapain aja sih gitu. Oke, kali ini kita nanti bakal kenalan sama sosok yang selalu mendampingi santri di Rumah Gemilang Indonesia ini. Pastinya kan di balik proses belajarnya mereka semua ada pendamping yang benar-benar berperan gitu mendampingi santri di RGI ini. Oke, boleh silakan Kak April perkenalkan diri terlebih dahulu. Kak April di sini sebagai apa, kesehariannya bagaimana? Halo semuanya, kenalkan saya April di Rumah Gemilang Indonesia. Saya akrab disapa Kak April, baik dari santri maupun amil dan pekerja yang lain. Oke, Kak April. Ya. Oke, kalau boleh tahu Kak April itu mendampingi santri di Rumah Gemilang Indonesia ini udah berapa lama sih, Kak? Saya di Rumah Gemilang Indonesia itu kurang lebih sudah 7 tahun, dari 2020 sampai sekarang, jadi kurang lebih 7 tahun. Oke, oke, oke. 7 tahun ya, Kak. Selama 7 tahun kurang lebih di Rumah Gemilang Indonesia ini pastinya itu bukan hal yang mudah ya buat Kak April sendiri gitu. Yang dimana sebagai pendamping santri gitu. Dan juga mungkin sekarang ada sedikit tambahan amanah gitu yang Kak April juga ditugaskan untuk ya bagaimana mengatur di manajemen Rumah Gemilang Indonesia juga gitu. Apalagi ditambah juga ya harus mendampingi santri gitu sehari-harinya. Dan pasti kan santri itu nggak semuanya sama ya Kak, beda-beda gitu. Ada yang memang mungkin dia dari rumahnya sudah terbentuk karakternya, ada yang mungkin memang baru di sini dibentuk karakternya gitu. Itu gimana sih Kak menghadapinya Kak Pluto? Ya, jadi di pendampingan ya, namanya juga pendamping, ya berarti kita harus ada untuk mengarahkan, membina, mendampingi, seperti itu ya. Jadi kalau dibilang mudah, tidak semudah itu sebenarnya. Kalaupun dibilang sulit juga nggak sesulit itu juga sih. Cuman memang di pendampingan itu kalau yang saya rasakan dan yang saya bisa utarakan sekarang itu, bahwa di pendampingan itu yang paling penting adalah bagaimana kita hadir sih di tengah-tengah santri. Karena ya itu, meskipun santrinya di RGI itu usianya memang sudah terhitung dewasa ya, 17 sampai maksimal 30, tapi ya itu tadi Kak Selvi menyampaikan bahwa mereka itu dari latar belakang yang berbeda, begitu kan. Ada yang sudah terbiasa dengan disiplin, ada yang baru mau memulai di RGI. Nah, tantangannya di situ sih. Jadi bagaimana kita hadir di tengah-tengah mereka,
Kalau di antara mereka ada yang mungkin keliru dan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, mungkin seperti berseteru sama temennya karena baru ketemu, belum terbangun kebersamaan yang uh, cukup intens begitu. Jadi akhirnya mereka, ya itu sih, kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk mengarahkan dan membina lah seperti itu. Oh iya iya. Bukan hal yang mudah ya berarti Kak April. Tapi eh, memang ya mungkin sebagian orang melihat bahwa pekerjaan yang saat ini Kak April jalani itu ya ada yang mengira mudah gitu, ada yang mengira sulit juga. Cuman ya memang yang merasakan pasti Kak April sendiri gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa gitu. Selama 7 tahun kurang lebih Kak April ini masih tetap bertahan gitu. Saya jujur juga belajar sebenarnya. Jadi mendampingi santri itu kan nggak semudah kita ngomong A, lalu mereka akan mengikuti A gitu kan. Bahkan seringkali kita ngomong A, mereka melakukannya B. Nah, itulah pentingnya. Jadi yang kita dampingi itu bukan hanya fisik, tapi bagaimana kita menyentuh nurani mereka, hati mereka, sehingga mereka apa yang kita sampaikan itu, kalau kita bilang A, ya mereka mampu dan dengan sepenuh hati melakukan A seperti itu. Nah, kalau enggak di apa namanya, kalau tidak dengan hatinya mereka yang mau untuk melakukan apa yang kita minta ke mereka kan susah ya. Iya, Nah betul itu betul. sih. Jadi selain raganya kita pastikan nih mereka di RGI pasti harus sehat, harus rapi bersih gitu kan. Visualnya harus enak lah seperti itu dilihatnya santri RGI. Nah selain itu ya kita harus belajar bagaimana masuk ke kehidupan mereka, memposisikan diri sebagai, seringkali juga kadangkala kita harus seperti turun di fase mereka gitu. Iya, Oh, fase betul mereka betul. kan usia 17, 18, 25 gitu kan, itu kan fasenya kayak lagi senengnya apa gitu kan. Iya, betul betul betul. Jadi kita harus sedikit banyaknya juga harus belajar. Oh, anak-anak usia 17, 18 itu kalau di obrolin tentang ini mereka semangat. Nah, Iya. itu sih. Oke, oke. Berarti bukan hanya pendampingan yang betul-betul di kegiatannya mereka, sehariannya gimana ya, tapi Kak April juga harus betul-betul bisa memahami karakter dari mereka gitu. Karena kan ya gimana ya, kita juga mungkin masih belajar, sama-sama belajar, mereka belajar dari Kak April pun belajar dari mereka, gimana caranya supaya bisa ya tadi mengajak ngobrol mereka harusnya caranya seperti apa gitu kan, supaya mereka mungkin tidak ada rasa jenuh, bosen ataupun yang lainnya gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin kadang sesekali kita juga harus bisa oh kita nih harus bisa nih di fase mereka gitu, kayak gitu ya Kak. Oke. Em, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran nih Kak. Kalau kata santri dari bangun tidur gitu ya sampai tidur lagi sebenarnya 24 jam itu mereka di RGI itu ngapain aja nih Kak? Mulai dari pagi dulu deh. Mereka bangun pagi itu biasanya ngapain? Ya, jadi kalau di Rumah Gemilang Indonesia sendiri, santri itu mereka sudah mulai aktif itu di jam setengah 4 subuh. Jadi mereka sudah harus bangun untuk mendirikan sholat tahajud. Kemudian setelah itu mereka persiapan lah menuju subuh. Jadi mereka sudah harus bersih-bersih, harus mungkin selain bersih-bersih mereka juga menyiapkan pakaiannya yang mau dipakai pada hari itu. Seperti itu. Nanti setelah masuk subuh mereka akan kumpul sholat berjamaah. Setelah subuh mereka akan ada kegiatan pendampingan, membaca Al-Quran bagi yang belum bisa belajar membaca Al-Quran.
Kemudian yang sudah bisa berarti mereka menghafalkan Al-Quran atau memurojaah hafalannya kembali bagi yang sudah punya hafalan. Seperti itu. Jadi kenapa tadi sebelum subuh, setelah sholat tahajud atau sebelum sholat tahajud, mereka santri di RG itu sudah harus mandi semua, sudah harus bersih semua. Karena setelah subuh nggak ada lagi itu waktu harus ke kamar dulu, izin dulu untuk beres-beres, bersih-bersih, tapi semuanya sudah rapi sejak subuh. Keren ya Kak, Gitu. keren. Jadi dari pagi juga mereka tuh udah harus bersih gitu semuanya. Ya gimana caranya 3:30 itu mereka bangun dan udah harus betul-betul siap gitu. Siap untuk memulai hari, siap untuk tahajud, siap untuk murojaah dan lain sebagainya gitu. Jadi ya memang di sini itu betul-betul dibentuk untuk siap menjadi apa ya, generasi yang memang baik dan bagus gitu untuk kedepannya gitu. Oke, ada cerita lucu nggak sih Kak dari kegiatan keseharian santri gitu? Kalau selama Kak April jadi pendamping? Sebentar, tadi yang 24 jam santri ngapain? Oh iya iya, Harus semua gitu ya? sekilas aja sih. Sekilas saja. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau di. Ya, jadi santri itu setelah subuh tadi semuanya aktivitasnya sudah mulai aktif, sudah mulai semuanya terschedule lah semuanya dengan baik. Nah, selepas subuh mereka akan bubar di jam 6 pagi dan di jam 6 pagi itu mereka akan kembali ke asrama persiapan untuk masuk kembali belajar di jam 7. Termasuk di sana mereka harus sarapan sebelum jam 7 pagi. Jam 7 pagi mereka akan kumpul kembali, akan belajar yang namanya SCC, Spiritual Care Community, Wih kalau di Rumah Bimbingan keren, Indonesia. Cuman spiritual kalau di luar community. pendidikan agama Islam. Jadi Iya. di sana mereka akan belajar tauhid, fikih, akidah akhlak dan yang kaitannya sama Agama gitu ya. keagamaan seperti itu. Kemudian mereka nanti jam 9 baru akan masuk ke kelas kejuruan masing-masing. Jadi yang jurusan desain grafis berarti ke kelasnya dan menyusul kelas-kelas yang lain. Di zuhur akan break dulu untuk sholat zuhur dan makan siang. Kemudian setelah itu masuk kembali 1:30 sampai asar. Asar akan kembali break untuk sholat asar berjamaah. Lalu nanti dilanjutkan lagi ke kelas kejuruan masing-masing sampai maksimal jam 5, paling cepat 4:30 sudah boleh keluar. Seperti itu. Lalu setelah itu mereka akan bubar jam 5 sampai jam 6 mereka aktivitasnya pribadi aja, mau jajan, mau persiapan maghrib, nah di situ bebas. Nanti setelah maghrib mereka ada kajian lagi soalnya. Jadi sholat maghrib berjamaah, setelah itu mereka akan SCC kembali, namun SCC di ba'da maghrib itu kalau di pagi hari SCC-nya ke spesifiknya ke agama gitu kan. Nah, kalau di malam hari itu lebih ke ada belajar public speaking, kemudian personal branding dan yang lainnya lah yang kaitannya sama self improvement gitu. Terus nanti setelah Isya, masuk Isya mereka akan sholat berjamaah lagi. Setelah itu bubar makan malam bersama. Kemudian setelah makan malam bersama mereka akan kembali ke kelas kurang lebih jam 8 malam untuk belajar malam. Jadi barangkali di waktu mereka masuk kelas tadi di siang hari mereka ada tugas, ada PR dari instrukturnya. Nah, mereka biasanya menyelesaikannya di malam hari dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jam 10 malam mereka akan bubar, kemudian mereka akan selesai persiapan tidur, 10:30 semuanya mereka sudah harus mematikan lampu di asramanya, siap-siap tidur, bangun lagi 3:30. Kurang lebih seperti itu. Wih, Masya Allah, keren sekali ya. Kalau denger cerita dari Kak April nih, maksudnya santri di RG itu ya
mereka tuh betul-betul dibentuk, bener-bener dibimbing supaya mereka bisa mempunyai karakter yang bener-bener harus kuat mentalnya ya pastinya gitu kan. Terus juga ya dia bisa membedakan antara mungkin orang-orang yang di luar RGI dan juga dia santri RGI gitu. Karena pasti kan didikan dan bimbingannya beda gitu kan. Mulai dari mereka bangun pagi tadi katanya untuk tahajud, terus dilanjut sholat subuh, murojaah dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Jadi kayak isinya juga betul-betul ya memang diisi hal-hal yang positif semua gitu. Mulai dari mereka belajar, setelah itu nanti maghrib katanya ada belajar lagi. Itu bukan hal yang mudah pasti ya. Dan orang-orang yang masuk ke RGI juga kan pastinya orang-orang yang terpilih ya, yang memang mungkin ya mereka tuh siap untuk dididik, untuk dibina di RGI itu ya supaya menjadi orang-orang yang berguna gitu untuk di masa depannya gitu kan ya. Oke, selama Kak April mendampingi santri ya kurang lebih 7 tahun ini, ada cerita lucu nggak sih Kak dari santri gitu? Momen apa gitu yang menurut Kak April apa ya kadang menjadi ya lucu tersendiri gitu? Kayak ada ya, pasti ya. Setiap angkatan itu membawa warna baru gitulah. Nah, yang lucu pastinya juga banyak sekali. Tapi yang masih sangat jelas kemarin baru kejadian gitu kan. Saya waktu itu mau turun tangga, kemudian ada santri yang baru saja keluar dari kelasnya kebetulan memang di ujung tangga itu. Jadi karena saya pikir, oh biar dia aja dulu yang naik gitu kan. Tapi tak tahu dia berhenti dulu. Jadi dari keluar kelas di ujung tangga itu dia udah sambil menutup mata gitu. Oh, menutup Udah. mata duluan. Iya, jadi dia itu buka pintu, tutup mata sambil nutup lagi pintunya. Terus dia sejenak kurang lebih mungkin ya 1 detik dia berdiri sambil megang-gagang pintunya sambil menutup mata. Jadi dia nggak melihat saya di ujung tangga atas gitu. Terus saya perhatikan ini anak kenapa kok sambil nutup mata, apa dia sakit atau pusing seperti itu kan. Akhirnya dia sambil di depan pintu, dia megang-gagang pintu sambil berdiri sambil merem gitu kan. Setelah itu nggak lama dia meraba ujung tangga gitu. Meraba ujung tangga. Iya, meraba ujung tangga kan dari kelas ke ujung tangga itu dekat banget kan. Ah iya Jadi iya. dia dari gagang pintu dia pegang awalnya, akhirnya dia meraba ke ujung tangga, terus dia naik pelan-pelan 1, 2, 3 tangga dia lewati sambil merem gitu kan. Ya udah akhirnya saya penasaran ini anak kenapa gitu kan. Ya udah saya langsung sebut namanya gitu. Terus dia langsung buka mata gitu kan. Terus saya tanya, kamu kenapa kok jalan sambil tutup mata gitu kan. Terus kata dia, ngantuk banget Kak, gitu. Ya Allah. Berarti ternyata dia itu dari buka pintu izin dari kelas pastinya gitu kan. Dia mau keluar mungkin dia mau ke kamar mandi gitu. Biasanya santri kan gitu. Berarti dia itu menggunakan waktu untuk menuju kamar mandi itu sambil tidur gitu, tapi sambil berdiri gitu. Jadi kayak menurut saya itu lucu. Menurut saya itu lucu karena kayak oh berarti dia tidur sambil jalan aja karena kan nggak ada waktu buat Iya tidur iya. kan, bukan waktunya Betul tidur betul kan, betul. waktunya masuk kelas jadi ya udah mumpung lagi izin ya udah sambil jalan sambil tidur gitu. Ya Allah. Dan lucu sih itu menurut saya karena saking ya namanya dia lagi menuntut ilmu bukan waktunya tidur tapi dia ngantuk jadi oh ternyata tidur sambil jalan pun bisa bagi santri Memang gitu. unik ya, unik sekali ya santri Kayak itu. Iya. Lucu juga ya ternyata. Memang ya apa ya menjadi tantangan tersendiri pastinya ya bagi santri-santri di RG ini. Kayak supaya mereka tuh ya tadi ya supaya bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan di RG itu ya berjalan sebagaimana mestinya gitu kan ya. Luar biasa memang santri itu unik sih. Iya, iya. Oke.
Santri di sini kan punya pilihan jurusan ya, Kak. Ada fotografi, videografi, tata busana, terus kemudian aplikasi perkantoran, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, biasanya tuh proses belajarnya seperti apa sih? Yang mungkin kurang lebih Kak April tahu gitu dari masing-masing jurusannya. Ya, jadi di RGI sendiri itu memang kita punya banyak jurusan ya. Untuk saat ini yang aktif itu banyak. Di pusat sendiri di RGI Depok ini itu ada 6, dimulai dari desain grafis, kemudian tata busana, teknik komputer jaringan, fotografi dan videografi, aplikasi perkantoran, ada 2 jurusannya, ada fokus ke digital office spesialis dan ada digital business spesialis. Kemudian ada jurusan otomotif dan di Yogyakarta itu ada jurusan kuliner halal. Di Surabaya ada rekayasa perangkat lunak. Di Magelang juga ada desain grafis. Jadi ada kurang lebih 8 jurusan. Jadi proses belajarnya itu memang kita sudah mulai dari sebenarnya sebelum masuk RGI kita sudah buka rekrutmen. Rekrutmen itu salah satunya untuk memastikan mereka itu memilih jurusan apa, jangan sampai salah jurusan. Karena di RGI itu kan nggak setiap saat atau kapan aja boleh masuk. Jadi satu kali seumur hidup itu satu jatah, satu. Jadi nggak ada istilah mau masuk RGI 2 kali seperti itu. Seperti itu. Jadi satu orang punya jatah 1 kali untuk belajar di RGI. Makanya biasanya kita menekankan kepada para peserta, calon santri sebelum masuk pastikan jurusannya itu maunya seperti apa, minatnya di bidang apa. Karena itu akan sangat berpengaruh nanti pada saat proses belajar. Karena kadang kita temui ada santri yang mungkin sebelum masuk RGI dia tidak cukup mempertimbangkan misal minat bakatnya di mana, akhirnya dia hanya berdasarkan instruksi orang tua ambil jurusan otomotif misalnya. Tahu-tahu ternyata di RGI dia itu melihat teman-temannya belajar fotografi, videografi, dia ternyata merasa mau di situ. Nah ini yang repot kan kalau sudah diklat berlangsung baru akan seperti itu. Jadi dari awal kita memang sudah memastikan santri yang masuk di Rumah Gemilang Indonesia itu sudah sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Lalu proses belajarnya di RGI nanti sesuai dengan pilihan jurusannya. Jadi yang mengambil fotografi dan videografi itu nanti dia akan fokus belajar fotografi dan videografi dan yang terkait dengan itu semua gitu. Seperti itu. Begitupun dengan jurusan-jurusan yang lain. Dan untuk pembelajarannya itu sudah didampingi sama instruktur masing-masing ketika mereka masuk kelas. Tentunya instruktur yang memang kompeten di bidangnya. Jadi kita di tim manajemen hanya memantau aja perkembangan dan perjalanan diklat supaya berjalan dengan sesuai yang seharusnya, sesuai kurikulumnya. Kalau di kelas harus apa saja yang dipelajari, kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Iya betul ya, memang eh, pastinya kan santri-santri di RGI itu atau khususnya calon santri yang mau masuk, mereka harus betul-betul mempertimbangkan. Betul yang kata Kak April tadi sampaikan, kalau semisalkan ketika dia diterima dan nanti dia setelah masuk itu ternyata minatnya bukan di bidang yang dia mau atau mungkin dia hanya mengikuti keinginan orang tua, mungkin itu kan yang jadi masalah nanti di anaknya sendiri gitu ya. Nanti mungkin bisa jadi ngejalanin kesehariannya terpaksa gitu kan, kurang puas gitu dan lain-lain sebagainya, Kak. Oke, oke. Kalau Kak April sendiri kira-kira tahu nggak sih tantangan bagi santri belajar di RGI itu, khususnya mungkin di kelas ya, mereka itu seperti apa gitu tantangan bagi santri?
Pastinya kalau berbicara tantangan, pasti mereka penuh tantangan ya, saya lihat ya, saya perhatikan. Apalagi santri di RGI kan tadi kita sudah sampaikan ya, kalau mereka itu dari seluruh Indonesia, kemudian dari berbagai latar belakang pendidikan. Jadi mereka di RGI itu uh, dipertemukan sama teman-teman yang beda-beda gitu, beda karakter, beda kebiasaan gitu kan. Dan mereka juga dituntut harus fokus belajar, sedangkan untuk hidup rukun aja satu sama lain gitu kan, itu butuh waktu gitu Betul, untuk betul, betul. uh, Adaptasi gitu adaptasi ya. gitu. Nah, jadi tantangannya banyak. Satu, dimulai dari disiplin. Jadi kita tidak melihat bagaimana latar belakang mereka di luar, sudah terbiasakah disiplin atau belum terbiasakah. Nah, yang pasti ketika sudah masuk RGI mereka harus disiplin. Nah, ini tantangan pertama yang cukup berat pastinya bagi yang tidak terbiasa. Iya. Karena 3:30 sudah harus bangun, kemudian semua waktu kegiatan mereka ada timeline-nya, jadi nggak ada waktu yang kayak mereka tuh bebas, oh setengah hari ini saya mau bebas mau ngapain aja, nggak ada. Jadi mereka itu di jadwal waktunya. Nah kalau nggak terbiasa disiplin kan ini berat, seperti itu. Betul, betul. Betul sih, Kak. Memang disiplin itu mahal ya, Iya, pasti. Gitu. Karena nggak semua orang itu mampu atau memiliki ya sifat disiplin itu dalam diri mereka masing-masing gitu. Jadi ya mungkin memang banyak juga ya santri-santri RGI yang mungkin sebelumnya basicnya dia belum pernah mondok gitu kan. Apalagi kan ya di RGI itu mungkin kurang lebih berbasis seperti pesantren gitu kan. Jadi ya pasti itu tantangan tersendiri ya, tantangan terberat tersendiri bagi santri. Bagaimana harus disiplin, disiplin waktu, disiplin dalam mengikuti pelajaran di kelas dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan di asrama lainnya gitu kan ya. Kalau menurut Kak April ya, atau yang Kak April tahu, itu santri itu biasanya santri RGI itu mereka apakah semuanya sudah mempunyai basic tersendiri dari sebelum masuk ke RGI gitu, sesuai dengan jurusan masing-masing, atau ada juga yang memang beberapa tidak mempunyai basic sama sekali atau kayak mereka benar-benar belajar dari nol gitu di RGI itu. nah itu tadi. Jadi tantangan yang pertama disiplin, kemudian yang kedua lanjut ya itu. Jadi nggak semua santri yang masuk yang kita terima di jurusannya masing-masing itu punya basic atau dasar keilmuan di bidang itu. Enggak. Jadi malah banyak yang memang baru memulai di RGI. Seperti misal yang sering saya banyak temukan anak-anak yang belajar di tata busana. Itu mereka kalau saya tanya, mereka banyak yang nggak punya basic seperti itu. Nah itu tantangan yang kedua. Jadi bagaimana mereka itu dari yang tidak punya basic di bidang yang mereka minati, akhirnya mereka harus belajar di situ gitu. Sedangkan di sisi yang lain mungkin ada teman yang sudah punya basic. Jadi mereka selain diuji apa namanya? Jadi mental mereka juga diuji gitu. Melihat teman-teman yang sudah punya basic, dia yang tanpa basic gitu kan. Iya, Akhirnya dituntut harus untuk harus bisa, bisa gitu gitu. ya. Apalagi melihat teman jangan sampai kok dia udah bisa, saya belum. Jadi akhirnya mungkin merasa Iya, tertinggal gitu ya. seperti itu. Jadi itu tantangannya di situ. Tapi anak-anak di RGI sendiri sistem pembelajaran kita mulai dari nol sih. Makanya ketika ada anak-anak yang merasa belum punya basic, lalu mengambil jurusan yang memang dia merasa tertarik di situ, tapi memang nggak punya basic, nah itu biasanya kita kuatkan bahwa di RGI itu memang belajar dari nol juga. Jadi nggak langsung di tengah jalan langsung lari gitu, nggak semua di awal dari
Awal dari nol kita ajari, bahkan kalau jurusan aplikasi perkantoran yang digital office spesialis itu dari mulai diajarin pegang mouse, kemudian cara menyalakan komputer itu dimulai dari sana gitu. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Yang penting selama proses belajar dia mampu untuk fokus, untuk tetap semangat karena tantangannya banyaknya di belajarnya. Misal bagi yang sudah punya basic berarti kan dia mungkin belajarnya agak ringan karena nggak terlalu banyak hal yang harus dia pelajari ulang. Nah, kalau yang baru tantangannya itu dia harus benar-benar benar-benar fokus supaya apa yang harus dia pelajari itu benar-benar dapat. Iya sih, betul betul. Kalau menurut Kak April seperti itu ya, ya santri itu semuanya tidak sama-sama mempunyai basic mungkin sebelumnya gitu kan, dan mereka dituntut untuk bisa sama seperti yang mungkin temennya dia udah punya basic gitu. Makanya memang mungkin jadi tantangan tersendiri bagi mereka. Berarti kan kurang lebih Kak April juga tahu ya, maksudnya santri itu ya mereka dituntut untuk disiplin dan lain sebagainya. Pasti itu bukan hal yang mudah bagi mereka gitu. Menurut Kak April sendiri momen yang paling kayak wah gitu, mereka anak ini nih udah berkembang gitu. Ya Kak April kan kurang lebihnya tahu ya, mereka ada yang memang belajar dari nol gitu kan. Tapi ternyata yang Kak April tahu, ini anak nih, mereka tuh dulunya si ini nih dulunya kurang gitu. Dari awal masuk di sini dia tuh susah banget buat diarahkan gitu. Tapi ternyata kok setelah lulus gitu mungkin dia berkembang banget gitu. Kok bisa gitu? Pernah gak sih Kak April ngalamin gitu? Alumni RGI banyak yang seperti itu. Ya, jadi di RGI alumninya itu sudah sangat banyak ya. Kalau nggak salah sudah 5.000 sekian ya. Nah, jadi memang kalau ini harus nyebut nama atau pernah kan tadi katanya pernah ketemu anak enggak yang di RGI dia biasa aja terus lulus RGI mungkin dia jadi someone gitu. Mungkin nggak perlu sih Kak, cukup kayak ada satu anak. Banyak sih. Saya justru sering kali dibuat kagum sebenarnya sama anak-anak RGI. Apalagi kalau mereka sudah sidang workshop ya. Kalau sidang workshop kan mereka ada di sidang tuh dan biasanya Kak April juga jadi penguji sidang mereka dan saya biasanya dibuat speechless saja sama santri-santri RGI dengan karyanya. Kalau anak fotografi dengan film yang mereka buat, kalau anak tata busana itu dengan hasil karya mereka membuat pakaian-pakaian yang ready to wear gitu kan, kayak bagus gitu. Kemudian anak kelas aplikasi perkantoran dengan aplikasi-aplikasi yang mereka buat atau website-website yang mereka buat, itu menurutku keren banget sih karena kan mereka rata-ratanya berangkat dari RGI meskipun mereka awalnya punya basic, tapi mereka kalau ditanya sebelumnya udah pernah buat karya seperti ini belum, dan itu rata-rata nggak punya gitu, belum sampai buat karya seperti itu. Nah, tahu-tahu di sidang workshop sebelum mereka lulus mereka harus punya karya yang mereka buat dan itu karyanya benar-benar layak pakai, siap digunakan. Itu menurutku keren sih. Dan itu semua jurusan lulusan RGI semuanya melewati itu. Jadi saya pikir anak-anak kalau sudah lulus dari RGI keren semuanya sih. Oke. Iya sih, betul betul. Menurut Kak April sendiri ya, atau yang Kak April rasakan ya, membangun kedisiplinan kepada santri itu bagaimana caranya Kak April? Karena kan pasti sebagai pendamping ya pasti juga apa ya, sebagai contoh
untuk mereka lihat gitu. Adanya pendamping kan pasti mereka juga melihat dari pendampingnya seperti apa gitu ya. Makanya kayak kadang mungkin ada santri yang memang kurang disiplin atau kurang mengikuti aturan, itu tuh kenapa gitu? Atau apakah karena cara memberikan kedisiplinannya kurang atau bagaimana, Kak? Oke, jadi bagaimana supaya santri itu terbiasa disiplin? Kalau dari POV-nya pendamping sendiri, yang paling pertama memang yaitu tadi Kak Selvi sempat mengatakan bahwa ketika kita meminta santri untuk disiplin, berarti setidaknya mereka melihat contoh gitu kan. Bagaimana disiplin yang dimaksud dong gitu kan. Nah, ya kita sebagai pendamping berarti harus mencontohkan sikap-sikap disiplin tentunya ke mereka gitu. Jadi ketika mereka misalnya di subuh hari waktunya untuk setoran gitu, misalnya selepas sholat subuh berjamaah, ya kita harus datang disiplin. Jangan sampai mereka menunggu setengah jam baru kita akan datang. Karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka nantinya di RGI. Oh, mereka kita dituntut untuk disiplin, tapi pembinaannya sendiri, pendampingnya sendiri setiap jadwal setoran datangnya telat mulu gitu kan. Iya. Jadi mereka dituntut untuk disiplin, tapi mereka nggak melihat contoh langsung gitu. Jadi bagaimana supaya santri itu bisa disiplin, dimulai dari pendamping dulu. Baru nanti mereka akan melihat, oh ternyata Kak April sendiri pun disiplin misalnya, waktunya setoran, Kak April udah standby loh setiap waktu untuk setoran gitu. Jadi bukan mereka yang menunggu kita, tapi kita yang menunggu mereka gitu. Meskipun ada 1-2 kali ya juga nggak selamanya seperti itu karena mungkin ada hal lain gitu kan. Tapi harus dominan lah mereka melihat, oh kita pun disiplin. Kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan ke mereka. Nah, itu juga yang harus kita lakukan gitu. Contohnya misalnya kita marah ke mereka ketika mereka atau kita menegur mereka ketika mereka tidak menghabiskan makanannya gitu. Tapi di sisi yang lain mereka bisa melihat kita makan pada nggak habisnya, itu di pendampingan itu nggak boleh seperti itu karena tidak sesuai. Jadi santri kita arahkan santri untuk menghabiskan makanannya, berarti mereka pun harus melihat, oh apa misalnya sebagai pendamping memang mereka nggak melihat saya punya kebiasaan untuk membuang-buang makanan seperti itu. Jadi bagaimana kita ke santri itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu memang Patut untuk mereka contoh gitu gitu sih. ya. Dan itu tantangan sih sebagai pendamping karena namanya juga manusia. Iya betul. Ada kalanya kita mau mungkin sedikit lebih apa ya manusia gitu Iya. kan. Ya kadang melenceng dikit mungkin ya. Melenceng dikit kan pasti ya. Iya. Makanya. Jadi kalau mau seperti itu ya setidaknya jangan lihat sama santri. Iya. Seperti itu. Tapi sejauh ini ya Kak, selama Kak April mendampingi santri gitu, pernah ada nggak yang Kak April tahu gitu, santri itu tuh hampir kayak udah mau di titik nyerah gitu, atau kayak aku nggak kuat di sini gitu, di sini terlalu kayak keras mungkin menurut salah satu santri itu, pernah nggak sih ada kejadian begitu? Kalau di awal-awal di bulan pertama, kedua itu memang sering kita temukan justru ya. Jadi anak-anak di RGI biasanya dari rumah pada semangat memang. Oh semangat gitu kan, ditanya komitmen sebelum masuk RGI siap nggak berkomitmen dengan segala peraturan-peraturan yang ada, tanpa berpikir 2 kali mereka pasti jawab iya gitu ya. Tapi setelah dijalani sebulan, di bulan-bulan pertama tuh biasanya pasti kita akan menemukan yang mengeluhkan hal-hal demikian pasti. Karena ya tadi mereka masuk RGI itu nggak semuanya sudah terlatih, sudah disiplin gitu kan. Tahu-tahu di RGI harus masuk, kemudian harus disiplin, harus
bangun 3:30. Nah itu tantangan berat bagi orang yang tidak pernah mondok apalagi atau yang tidak terbiasa bangun cepat. Nah itu biasanya ada. Ada yang biasanya mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri, tapi ada juga yang akhirnya memilih untuk pulang. Itu ada. Hanya masalah kurang tidur di RGI 3:30 sudah harus bangun, benar-benar nggak kuat ada. Ada. Biasanya Kak April sendiri tuh kalau misalkan ada santri yang mungkin denger ceritanya ya, atau kayak santrinya tersendiri yang bilang ke Kak April atau kayak lapor gitu kan, saya di sini kayak gini-gini gitu. Tapi cara Kak April supaya mereka kuat kembali gitu untuk bisa terus bertahan di sini itu gimana Kak? Santri datang kemudian ngeluh gitu kan, mau pulang itu pasti itu ada juga. Tapi biasanya bagaimana kita itu uh, cari dulu mereka itu kenapa mau pulang, ada masalah apa, pasti kita dalami dulu itu kan. Kemudian kendalanya apa, kenapa harus memilih untuk pulang gitu. Pasti kita dalami dulu itu. Nanti kalau sekiranya kita sudah tahu masalahnya, ya yang biasa kita lakukan sejauh ini sih bagaimana menguatkan sih. Bagaimana mencoba untuk apa ya? Mindset dia kita coba pelan-pelan rubah gitu sudut pandangnya supaya tidak menilai tantangan-tantangan di RG itu seperti uh, apa ujian yang harus mereka hindari gitu. Karena seringkali yang banyaknya yang mereka keluhkan di RGI itu sih lebih ke waktu sih. Kalau kita lihat ya dari teman-teman sebelum-sebelumnya yang banyak dikeluhkan itu akhirnya mereka memilih untuk pulang, dia tidak cukup kuat untuk mengikuti apa namanya semua aktivitas yang ada di RGI karena kan padat banget ya. Jadi santri RGI produktif banget lah waktunya. Nah santri-santri yang nggak kuat biasanya di situ sih mereka. Kalau masalah kayak makan di pertemanan dan lain-lain itu jarang banget. Karena di RGI kan kita memang dari awal kita bagaimana menanamkan di santri itu jangan sampai ada di antara teman-teman yang saling membuli, kemudian saling tidak menghargai. Jadi alasan yang paling banyak ketika mereka menyerah itu ya karena memang dari dirinya sendiri yang tidak cukup kuat untuk mengikuti ritme kegiatan di RGI yang cukup padat. Ya, berarti memang nggak langsung kayak dia lapor atau dia bilang ke Kak April kalau saya nggak kuat terus langsung keluar gitu ya Kak. Jadi ya mereka tuh cerita dulu gitu kan, ditanya dulu kenapa, apa alasannya gitu kan, apa yang membuat dia tuh pengen keluar mungkin dari RGI gitu. Jadi selain mendampingi, selain mengawasi santri selama 24 jam tapi juga jadi tempat curhat ya bagi ya mungkin anak-anak yang memang dia merasa kurang nyaman udah jalan 1-2 bulan di sini masih belum ada rasa kenyamanan dalam dirinya, masih belum betah mungkin kayak gitu, jadi kayak bisa dibilang mereka curhat gitu kan ke Kak April gitu kan. Eh kayak bagaimana dia kesehariannya sama teman-temannya gitu kan kayak gitu. Sebenarnya biasanya kalau misalkan ada santri yang itu kan kalau curhat perihal kayak gitu ya Kak, yang mungkin memang hal yang mereka kurang nyaman, rasa kurang nyaman gitu. Tapi pernah ada nggak gitu kayak santri yang curhat selain daripada hal itu gitu? Banyak sih, random aja santri itu curhatnya. Ada yang curhat tentang keluarganya, ada yang tentang pengalamannya waktu sekolah, gitu ada juga. Random aja, jadi sesuai mood mereka aja kayaknya. Sesuai mood ya. Iya.
ada yang pernah cerita tentang orang tuanya, keluarganya gitu. Banyak lah. Banyak juga ya. Tapi dari semua sekian banyak santri ya mungkin yang curhat, yang cerita sama Kak April, itu ada nggak sih cerita dari salah satu di antara mereka yang bikin kakak tuh benar-benar terharu gitu? Oh ternyata dia tuh kayak di RGI dia tuh memang kuat banget gitu. Oh ternyata dia tuh ya dulunya nggak seperti ini gitu. Ternyata ketika dia masuk RGI nggak nyangka gitu sampai benar-benar kayak Kak April tuh speechless banget gitu. Ada nggak? Hmm, banyak sih. Jadi sebenarnya santri itu ya kalau kita dalami mereka, kisah mereka, itu semuanya sih pasti punya ceritanya masing-masing ya. Tapi yang memang yang sempat saya dan masih saya ingat sampai sekarang, ada santri yang saya lihat waktu di RGI dia hidupnya tuh kayak seolah-olah kayak kuat, happy aja gitu kan. Terus ada satu momen kami ngobrol gitu. Terus dia cerita gitu latar belakang kehidupannya, keluarganya dan uh, Oh kok kita jadi mellow gini iya, ya? dan itu iya benar jadi kayak di luar dari yang kita biasanya lihat, oh anaknya ceria, anaknya tidak semangat dalam belajar kayak nggak punya beban gitu, ternyata ternyata dia membawa beban yang begitu banyak gitu di keluarganya. Nah, itu yang sempat kayak cukup cukup emosional sih menurut saya. Kayak saya sampai kayak sedih didengarnya, terus kayak ya Allah nih anak banyak sih. Terus sempat juga pernah yang masih saya ingat sampai sekarang, dulu pernah ada santri yang datang ke saya terus dia minta mau numpang ngechat gitu kan ke orang tuanya. Terus ya udah saya kasih lah tuh HP, saya persilahkan silahkan apa aja yang mau disampaikan ke orang tua. Ternyata setelah anaknya pergi saya lihat riwayat chatnya, ternyata dia cuma minta sabun mandi. Jadi dia itu bilang, ibu tolong kirimkan sabun mandi atau kalau ada uang kirimin buat beli sabun mandi, karena sabun mandi saya udah habis gitu kan. Dan sudah beberapa hari itu, sudah beberapa hari saya mandi nggak pakai sabun. Itu agak nyesek sih menurut saya, kayak oh kok bisa sampai ada anak yang setabah itu Iya, gitu. Nggak, kenapa nggak langsung bilang aja kak saya mau nggak ada sabun iya, mandi gitu pasti kan. kan mungkin bakal Kak April Iya bantu kalau dulu gitu ya. gitu. Nanti bisa dibilang ke orang tuanya gitu, Iya, iya, disampaikan. itu sih yang saya sering menemukan cerita-cerita yang akhirnya dari cerita santri itu saya sendiri pun bersyukur kembali begitu. Jadi ternyata apa yang selama ini seringkali kita keluhkan, apa yang selama ini kita rasa belum cukup, ternyata kalau kita lihat lagi ke bawah itu ternyata memang masih banyak yang patut kita syukuri daripada kita keluhkan sebenarnya. Yes. Makanya salah satu yang membuat saya senang ya, maksudnya berhadapan dengan santri, menjadi bagian kesantrian, karena memang saya merasa belajar ilmu kehidupan itu sendiri gitu. Berarti kurang lebih ya memang banyak yang cerita sama Kak April dari tentang keluarga, mungkin apa ataupun mereka sebelum ke RG itu seperti apa, bagaimana gitu. Tapi memang yang paling menyentuh itu ketika udah menyangkut keluarga gitu ya Kak. Jadi kayak memang kalau kita dengar cerita orang, kita tahu cerita orang, itu bikin kita kayak lebih bersyukur kembali gitu kan. Oh ternyata memang betul yang Kak April bilang tadi, masih banyak yang mungkin lebih di bawah gitu daripada kita gitu. Memang ya namanya kita hidup ya, kita kan nggak selamanya juga ya hidup semau kita gitu. Ada kalanya kita juga kadang butuh buat ngobrol sama orang lain gitu.
Karena biar apa? Biar ya supaya menguatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali gitu. Apa ya? Reminder untuk kita untuk lebih bersyukur. Itu sih. Satu memang lebih ke bersyukur gitu. Emang bener banget sih. Tapi ya selama Kak April mendampingi santri-santri RGI ya yang lama ini, eh tadi kan di awal sempat dikatakan ya kalau karakter mereka itu beda-beda. Tantangan tersendiri bagi Kak April ya untuk menghadapi karakter masing-masing santri yang berbeda itu gimana? Pas bagian apa gitu? Oke, jadi di RGI menghadapi anak-anak itu, apalagi di pendampingan memang kita harus gimana ya? Jadi memang kita harus belajar juga bagaimana caranya menghadapi manusia lah seperti itu. Jadi Kak April sembari jadi pendamping memang banyak juga belajar lah bagaimana menghadapi satu santri dengan santri yang lainnya. Tentunya tidak harus semuanya sama. 100 orang santri ya cara menghadapinya biasanya nggak satu model gitu. Iya. Saya kalau ketemu santri yang memang oh sepertinya anaknya ini dia tidak cukup untuk dilembutin nih gitu kan. Kalau pakai apa namanya cara yang lembut-lembut aja terus kayaknya dia nggak akan nyampe di hatinya, nggak akan berubah nih anak. Jadi ya berarti saya pakai mungkin model pendampingan yang agak-agak tegas mungkin. Oh, dengan ditegasi akhirnya dia ada tuh jadi kayak nyalinya agak oh, kayaknya agak ciut gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, seperti itu sih. Jadi di pendampingan menghadapi santri tantangannya pasti kita nggak boleh memang diem aja gitu. Jadi memang kita juga harus belajar bagaimana ketika melihat santri kok nggak pada disiplin, kok susah banget. Nah itu kita harus cari tahu kenapa, di mana letak uh, kekeliruannya kok santri akhirnya nggak banyak disiplin, apa mungkin cara saya mendampingi yang lagi lengah juga atau apa yang harus saya tingkatkan seperti itu. Tapi cara Kak April sendiri untuk membangun kepercayaan kepada santri itu gimana gitu? Maksudnya kan tadi ya mungkin mereka ketika Kak April sedang lengah ada aja ya santri yang memang ya dia melenceng sedikit gitu. Tapi supaya Kak April tuh percaya gitu sama santri. Oh, percaya deh mereka tuh bisa. Mereka tuh pasti ngejalanin sesuai sama yang kita arahkan gitu. Itu gimana cara membangun kepercayaan? Ya biasanya kalau saya lihat aja santri ini sudah bisa dipercaya apa belum gitu kan. Kita lihat dari kebiasaan mereka. Kalau memang 1-2 kali kita biasanya hanya by instruksi gitu kan, ternyata berjalan dengan baik berarti oh sudah mulai nih, sudah mulai tertanam kebiasaan-kebiasaan baik di RGI gitu kan. Jadi akhirnya mereka sudah bisa jalan sendiri. Kalau sudah seperti itu kita lihat berarti kan sudah mulai kita apa? Jadi kita sudah bisa agak sedikit lebih santai lah. Oh iya. Karena nggak harus selalu hadir di tengah-tengah mereka full gitu kan. Iya. 24 jam harus benar-benar standby gitu. Enggak, karena mereka udah paham sendiri alurnya gitu. Jadi yang biasanya itu memang di awal 1 bulan pertama menuju 2 bulan di situ yang memang kalau di pendampingan itu yang harus kita perkuat sih. Untuk yang terakhir, boleh dong Kak April eh, berikan pesan untuk calon santri RGI di luar sana mungkin yang memang mereka tuh udah nunggu-nunggu gitu. Kayak sekarang misalkan bayangkan ada beberapa atau banyak calon santri yang mau masuk ke RGI, tapi kemudian dia tuh mikir, tapi aku kayaknya nggak bisa deh di fotografi videografi, aku nggak bisa deh di aplikasi perkantoran. Nah, gimana caranya supaya calon santri itu
ya tidak berpikiran seperti itu gitu. Jadi boleh Kak April berikan. Baik, buat para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang saat ini mungkin merasa tertinggal, saya hanya mau bilang jangan terlalu terburu-buru untuk meng-underestimate diri sendiri atau meremehkan diri sendiri. Karena kalau teman-teman meremehkan diri sendiri, siapa yang akan mendukung atau membanggakan teman-teman? Jadi semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Bangun kepercayaan diri, bangun mindset yang bagus tentang dirinya sendiri bahwa teman-teman dilahirkan itu bukan untuk kesia-siaan, tapi pasti ada misi besar yang Allah titipkan ke teman-teman semuanya. Oleh karena itu jangan merasa tidak pantas ketika saat ini teman-teman belum punya skill, maka dari itu masuklah ke RGI supaya nanti skillnya bisa diasah. Di RGI banyak sekali pilihan-pilihan jurusan yang bisa teman-teman pilih untuk mengembangkan skill teman-teman. Tidak perlu takut karena pemula, karena di RGI juga semuanya kita mulai dari nol, dari awal teman-teman kita ajari step by step supaya bisa benar-benar menjadi ahli di bidang yang teman-teman pilih nantinya. Semangat buat para pemuda-pemudi Indonesia, jangan lupa untuk daftar RGI. Barangkali RGI adalah langkah pertama untuk menuju kesuksesan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak April yang sudah menyampaikan pesan untuk para calon santri RGI ya. Oke, setelah kita ngobrol panjang hari ini, ternyata yang kita tahu itu santri RGI itu nggak cuman hanya belajar skill ya teman-teman. Jadi mereka juga belajar bagaimana caranya disiplin, bagaimana caranya harus bertanggung jawab, bagaimana caranya harus bersosialisasi dengan antara teman satu sama lain dan juga para guru-gurunya gitu. Dan yang paling penting mereka itu belajar agar dimanapun mereka berada, mereka harus bisa terus bertahan gitu. Makanya memang sangat bagus sekali ya memang di RG itu untuk membentuk karakter yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Buat kamu yang punya mimpi, jangan menyerah. Yakinlah kalau semua itu bisa dicoba dan jangan takut untuk mencoba. Maka ketika kita berani untuk mencoba, insya Allah pasti kedepannya akan lebih banyak peluang terbuka untuk kita. Untuk teman-teman dan buat sahabat yang mau ikut membuka lebih banyak peluang setelah di RGI, boleh dukung kegiatan program Rumah Gemilang Indonesia, karena satu kesempatan belajar hari ini bisa menjadi awal untuk masa depan yang karena satu kesempatan pada hari ini bisa menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih gemilang. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak April. Kita sudah berbincang pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Kak April sharing dan apa yang Kak April sampaikan bisa menjadi semangat untuk para calon-calon santri RGI ya khususnya ke depannya. Dan juga teman-teman alumni RGI yang menonton ini bisa kembali semangat, bisa mungkin mengobati rasa rindunya bagi yang rindu sama Kak April. Boleh main-main ya kapan-kapan. Terima kasih. Saya Selvi Rahmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.